Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Senantiasa saya ingatkan kembali bahwa masa sekarang kita masih masa pandemi COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3M yang harus kita laksanakan, kita lakukan, yaitu menggunakan masker senantiasa. Kita harus menjaga jarak dan kita harus mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer untuk meminimalkan seminim-minim mungkin tidak tertular oleh COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saat-saat ini secara khusus di Eropa itu luar biasa, lockdown hingga tanggal, saya dengar sampai tanggal 24 Desember kali saudara. Saudara, kita harus jaga kesehatan kita, saudara. Amin, saudara. Jaga kesehatan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tak terasa Natal sudah sebentar lagi, tanggal 25 Desember jatuh hari Jumat. Di sini Gereja Bethel Indonesia Surya Kebenaran sudah, pohon Natalnya sudah berhias. Nah, yang menghiasnya itu tadi yang memimpin pujian saudara dengan istrinya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih dengan Pak Charles. Saudara terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa akhir-akhir ini ada sebuah gambar, sebuah foto yang sedang booming. Banyak teman-teman saya men-share video ini, baik foto ini baik itu di Facebook atau dimanapun, yang mengatakan ini adalah gambar AI atau Artificial Intelligence software yang dilakukan oleh Buzz Yu, siapa saudara? Yutrik. Saudara terkasih dalam Tuhan, beliau ini mencoba selama 1,5 tahun mencoba untuk mencari foto sesungguhnya Tuhan Yesus gambarnya seperti apa. Wah, jadi teknologi katanya bahwa inilah wajah yang kita lihat. Sebenarnya inilah bukan wajah seperti yang sekarang kita sering lihat Tuhan Yesus, saudara. Dilihat dari segi geografis kelahiran Tuhan Yesus dan sebagainya dan sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi saya mau katakan kita tidak perlu terlalu memikirkan hal itu, saudara. Mengapa saudara? Sebab firman Allah berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Berbahagialah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perkataan ini dikatakan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Thomas yang tidak percaya sebelumnya. Lalu dia percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata, karena engkau melihat aku, engkau percaya. Tetapi firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi jangan pusingkan wajah Tuhan Yesus seperti apa, saudara. Tetapi yang kita harus yakinkan bahwa Yesus pernah ada. Dan Yesus pernah mati. Dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Itulah yang saya mau ingatkan kepada saudara. Nggak usah panjang pusing mengenai hal itu, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah perangko, saudara. Sekarang ini udah tidak mengenal perangko ya, saudara ya. Di Indonesia banyak kan WA aja pak, gratis. Wah. Melalui sosial media. Tetapi di luar negeri masih digunakan perangko-perangko untuk mengirim surat, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan ini ada sebuah lukisan yang dijadikan sebuah perangko karya dari David Hillman pada tahun 2015. Itu ada nilainya, angkanya 2,25 pound sterling, saudara. 1 pound sterling itu kurang lebih 18.000, jadi kurang lebih ini harganya sekitar 42.000. Kalau mau mengirim surat, mengirim paket, pakai di Inggris itu menggunakan perangko, saudara, ditempel, saudara. Dan lukisannya ini menggambarkan apa yang kita akan baca mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah sebuah bagian dari firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayat ke-38. Saudara terkasih dalam Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. The birth of Jesus foretold. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan perawan itu Maria. Ketika melihat katanya malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah dikatakan, "I am the Lord's servant." Aku hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. I am the Lord's servant, may it be to me as you have said. Inilah yang senantiasa harusnya menjadi perkataan setiap orang yang telah mengikuti Yesus. Amin, saudara. I am the Lord's servant. Aku ini hambamu. Tapi seringkali orang-orang Kristen menjadi Tuhannya Tuhan, saudara. Dengan gamblang dia langsung mengklaim firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan begini, terjadilah, terjadilah. Tetapi seringkali orang lupa, I am the Lord's servant. Aku seorang hambamu. May it be to me as you have said. Jadilah apa yang seperti engkau katakan, saudara. Dengan kata lain, may it be done. Jadilah through me what you have designed for me. Jadilah apa seturutmu Tuhan, seperti engkau telah mendesain saya. Topik pagi hari ini, may it be done through me. Jadilah seperti saya yang engkau ingini, seperti engkau mendesain saya. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa Anda dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan Tuhan-Tuhannya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya katakan sekali lagi, engkau adalah servant of God, Lord servant. Engkau adalah hamba-hamba Tuhan, bukan Tuhan-Tuhannya Tuhan, saudara. Seringkali kita mengatur Tuhan, kita memerintahkan Tuhan untuk melakukan sana sini itu ini. Kita lupa kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pelayan Tuhan. May it be done. Jadilah segala sesuatu yang engkau telah kreasikan buat saya. Ada dua hal yang harus saudara dan saya lakukan agar kita dapat berkata, may it be done. Jadilah seperti yang engkau kehendaki buat saya, Tuhan. Saya katakan lagi, ada dua hal. Bagaimana supaya agar kita dapat berkata, jadilah seperti yang engkau kehendaki dalam hidup saya, Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini.
Yang pertama dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan ayat 31 sampai 34 mengatakan demikian, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dua hal bagaimana agar kita dapat berkata, jadilah kehendakmu seperti engkau mendesain saya Tuhan. Siaplah membayar harga. Siaplah membayar harga. Saudara terkasih, apa yang terjadi oleh Maria? Firman katakan, firman ayat 20, Ulangan 22. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengah. Ulangan 22 ayat 20 dan 21 ini dapat berlaku saudara terhadap Maria. Dia harus bayar harga. Siapakah dari antara saudara yang dapat berkata, seorang muda, perempuan, wanita muda, dan berkata, saya hamil karena Roh Kudus? Saudara, orang akan berkata kamu berbohong. Bahkan kalau kita hidup di zaman pada waktu itu, kita harus siap-siap seperti seorang Maria yang akan dilempari batu hingga mati. Dia siap untuk membayar harganya. Harga firman Tuhan. Kadang-kala kita mengatakan mengikuti Yesus itu enak, mengikuti Yesus ada jaminan-jaminan yang luar biasa. Kadang-kala orang sering mendengar firman Tuhan, berkat-berkat menyertai, benar. Tetapi ada bagian di mana saudara dan saya kita harus bayar harga mengikuti Yesus, saudara. You are the God's servant. Saudara dan saya adalah, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bukan Tuhannya, Tuhan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita bukannya Tuhannya Tuhan, saudara. Siap harus bayar harga apapun terjadi dalam hidup ini. Siap bayar harga apapun yang terjadi, sekalipun maut memisahkan hidup kita, saudara, dari dunia ini. Ini ada sebuah teks sebuah lagu. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Depannya, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita mengikut Yesus, ingatlah the world behind me. Hei dunia di belakang saudara dan saya. Hidup kita jangan berpandangan kepada dunia ini, sekalipun kita hidup masih di dunia, saudara. The cross before me. Hidup kita mengarahkan diri kepada Kristus Yesus yang telah menanggung hidup saudara dan saya. The world behind me. Ingatlah, memang mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Hidup saudara jangan terpengaruh kepada dunia-duniawi, saudara. Ikut Tuhan, tapi dugem masih terus juga.
ikut Tuhan, tetapi senantiasa jatuh dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, jatuh dalam bangun dalam dosa. Dikatakan Kristen tobat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ikut Yesus membayar harga. Seperti seorang Maria berani membayar harga sekalipun nyawa adalah yang harus dibayarnya, saudara. Saudara lihat, ini ada seorang opa-opa dan seorang oma-oma, saudara. Dia adalah Daniel Frederick Baker dan Susan Baker, dan telah merayakan 91 years anniversary, saudara. 91 tahun pernikahan mereka dari tahun 1772 sampai 1863, dan dicatatkan sebagai orang yang pernikahannya paling panjang, saudara. Terlepas dari firman Allah ya, saudara, firman Allah orang hidup ribuan tahun, saudara. Tapi yang dicatatkan di sini dari tahun 1772 hingga tahun 1863, sehingga maut memisahkan mereka. Susan Baker meninggal pada usia 105 tahun. Ibu Gembala mau umurnya 105, Ibu Gembala ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, hidup ini harusnya seperti sebuah pernikahan, saudara. Engkau harus berpegang teguh kepada Tuhan, kepada pasanganmu. Dan engkau tahukah engkau bahwa engkau adalah mempelai Kristus, saudara. Amin, saudara. Mengikuti Yesus ada bersama dengan marriage, ada pernikahan, saudara. Mengikuti Yesus ada sebuah bersama dengan pernikahan. Saya mau katakan, dipisahkan sampai akhir hidup ini, kita harus senantiasa menjaga iman kita ketika kita mengikrarkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa, aku membutuhkan juru selamat. Masuklah engkau menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Itulah ikrar engkau pertama kali di hadapan Tuhan. Engkau mengikuti Yesus. Sama juga dengan pernikahan. Ketika engkau menyematkan cincin kepada pasanganmu dan berkata, aku memberikan diriku seutuhnya kepada dirimu, sampai maut memisahkan kita. Haleluya, saudara. Mengikuti Yesus bagaikan sebuah pernikahan kudus, saudara. Hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Perbedaannya kalau menikah itu biasanya itu memilih orang, saudara ya. Saya kurang setuju dengan orang berpendapat jodoh dari Tuhan, saudara. Saya tidak setuju hal itu. Karena banyak sekali Alkitab menceritakan bahwa pasangan hidup itu ada ketika manusia minta tolong kepada Tuhan, Tuhan memberi pertolongan akan ada pasangan hidup buatnya, saudara. Kecuali manusia pertama, Adam dan Hawa, saudara. Karena ada orang lagi itu yang Hawa diberikan Tuhan buat Adam. Dalam pernikahan kita bisa memilih pasangan kita. Mungkin orang tua kita yang memilihkan buat kita. Engkau dan saya telah dipilih oleh Tuhan, itulah perbedaannya, saudara. Menjadi pengikut Kristus. Dan adalah sebuah pilihan. Engkau dapat mengakhirinya, sebuah pernikahan, atau mempertahankannya. Demikian mengikuti Yesus adalah sebuah pilihan. Engkau dapat mengakhirinya, atau engkau tetap bertahan mengikuti Yesus, sekalipun hidup ini penuh tantangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dua hal supaya kita dapat berkata, may it be done. Show me what you have designed for me. Jadilah seperti engkau kehendaki, Tuhan, seperti engkau mendesain saya. Yang kedua, kalau diklik,
Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di ayat 28. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata, jangan takut. Sekalipun cobaan masalah dalam kehidupan saudara dan saya, jangan takut. Fear not. God is with you, saudara. Janganlah takut. Tuhan menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Amin, saudara. COVID-19 boleh ada, pandemi boleh terjadi, tetapi engkau memiliki Tuhan. Jangan sampai menghantui engkau COVID-19 ini, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, janganlah takut, sebab Tuhan beserta dengan engkau. Amin, saudara. Saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya jangan takut. Firman Tuhan, engkau dan saya ada di dalam kendali Tuhan, saudara. Engkau dan saya adalah yang berharga di pandangan Tuhan, saudara. Jangan takut, fear not, saudara. Fear not, jangan takut. Jangan takut akan hidup ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Amin, saudara. Hidup ini tidak perlu takut. Karena Tuhan Yesus sudah menebus saudara dan saya. Engkau dan saya milik Kristus. Engkau dan saya sungguh berharga di hadapan Dia. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan ini, jangan takut, saudara. Serahkan segala takutmu, khawatirmu kepada Allah, sebab Dia yang memelihara kamu. 1 Petrus katanya, saudara. Fear not. Pagi hari ini saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ada 2 hal supaya kita dapat berkata, "May it be done through me what you have designed for me." Jadilah seperti yang engkau rancangkan dalam hidupku, seperti engkau kehendaki, Tuhan. Yang pertama, siap bayar harga. Siap bayar harga buat Tuhan. Jangan takut, saudara. Ketika engkau membayar harga, rela buat segalanya buat Tuhan. Tuhan memberikan mahkota kehidupan buat engkau dan saya. Bahkan firman Tuhan katakan, tersedia. Kalau engkau mengumpulkan harta di surga, kumpulkanlah harta bagimu di surga. Sebab nengat dan karat tidak dapat merusak, pencuri tidak dapat mencurinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut. Siap bayar harga, hidup bersama dengan Kristus. Dan jangan takut, Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Allah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Allah pada pagi hari ini yang mengingatkan kami peristiwa 2000 tahun yang lalu. Ketika berita
kabar baik itu tersebar melalui kehidupan Maria. Ketika malaikat utusanmu Gabriel datang kepadanya, membawa pesan kepadanya bahwa engkau akan mengandung anak dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan Maria berkata, aku hambamu, jadilah seturut perkataanmu. Biarlah perkataan yang sama keluar dari mulut kami. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, jadilah kehendakmu, akulah hambamu. Kami adalah hambamu. Ampuni kami kalau seringkali kami Tuhan, kami memerintahkan Engkau. Kami menghendaki apa yang kami kehendaki terjadi. Bukan kehendak Engkau, tetapi firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah kami berkata seperti Maria berkata, jadilah kehendak-Mu, sebab aku hamba-Mu. Kami belajar dari peristiwa ini bahwa Maria siap untuk membayar harga sekalipun dia harus mati di Raja Batu sebagai ancamannya. Tetapi firman juga mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Itulah sebuah janji yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat amat baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin Engkau. Masalah-masalah yang kita hadapi saat ini adalah seizin Engkau Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini dimanapun engkau berada, berdoa di hadapan Tuhan, berkatalah kepada Dia, Tuhan jadilah seperti Engkau kehendaki dalam hidupku. Sebab rancangan-Mu sempurna buat hidupku. Karena aku tahu rancangan-Mu rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Berdoalah kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, masalahmu saat ini, curahkanlah isi hatimu kepada Dia. Dia hadir dimanapun engkau sedang berdoa, karena Dia hanya sejauh doa. Dan Tuhan pasti menguatkan engkau. Firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai engkau. Firman, jangan takut. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta dengan saudara dan saya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.